Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada malam hari ini kita dapat bertemu kembali, bermuajahah kembali, saling berinteraksi terkait dengan ngaji online live IG PMII UNES yang akan diampu oleh beliau Bapak Abdul Aziz selaku dosen psikologi UNES dan juga senior PMI UNES. Untuk itu kita undang Pak Aziz dulu ya. Menunggu Bapak Aziz untuk bergabung bersama kita di ngaji online Fathul Mu'in pada malam hari ini. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karena Bapak Abdul Aziz sudah bergabung bersama kita, mari kita mulai ngaji online Fathul Mu'in pada malam hari ini dengan bacaan basmalah dan bacaan Fatihah. Al-hadzina wa ala kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa li walidayya amin. Untuk itu kepada Bapak Aziz bisa mulai mengaji kitab Fathul Mu'in ini bab 1 tentang sholat, ya Bapak. Ya. Ya, untuk kepada waktu dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabba wa bi islami dina wa bi wa rasulah. Rabbi zidni ilma wa fahma. Ilahi anta maksudi warzaka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifataka la ilaha illallah. Semoga yang menyimak pengajian ngaji malam hari Allah, kita yang membaca kita Ramadan ini dan mu'alif kita bersama para awliya Allah Ta'ala Ibarakatin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam Maulana Syamsul Alhamdulillah Alhamdulillah Rabbil Alamin Alhamdulillah Alhamdulillah Rabbil Alamin Ya na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya kenal ya kenal sang sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanirrahim الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم الحمد لله رب العالمين والذين أنعمت عليهم غير المغضوب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال مصنف رحمه الله ونفعنا babu sholah utawi babu sholah adapun bab iya adapun bab sholah
Dia adapun itu sholat syar'an secara syara' aqulu wa af'alu mahsusatan mustafatun bitakdiri muhtamatun kita. Aku beberapa ucapan wa af'al dan perbuatan mahsusatan tertentu yang muftahatun diawali bitakbir dengan takbir wa muhtamatun dengan ditaslim tamatun diakhiri ditaslim dengan wasumiyat adapun dinamai sholat bidali kal istimaliha ala sholat lughatan wahya doa. Adapun perbuatan istimal ala sholat lughatan secara bahasa itu doa. Maka kalau kita membaca Quran itu kita akan menemukan ayat Al-Baqarah wasta'inu bisobri Bisobri wassalat wa innaha lakabiratun illa ala khasyin. Jadi adapun sholat wasta'inu dan mohonlah ya. Mohon kepada Allah bisobri sabar dan makanya secara bahasa pun sholat itu adalah doa dan secara istilah itu perbuatan secara khusus perkataan jadi kata-kata orang menjengklak jengklak gitu ya, tetapi ada perkataan perbuatan diawali dengan takbir dan diakhiri dengan wal mafrudatu ainiyatu adapun fardu ain khamsun itu 5 Fikul yaum wa lailatin di dalam setiap harinya dan setiap malam. Maklumatun yang diketahui minad dini bidororah kepastiannya secara agama itu payak furuja bidia yang menentangnya itu dianggap sebagai kafir payak menolak orang-orang. Jadi kalau menolak tentang fardu ain 5 waktu tadi itu disebut sebagai kufar ya. Ini hati-hati guys. Fardu ain itu apa? Yang 5 itu ya subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Walam yajtami hadil khams li ghairi nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walam najtami'a dan tidak semuanya dikumpulkan semuanya khamsa li ghairi nabiyina apa kesatuan ajaran 5 waktu ini hanya pada ajarannya Kanjeng Nabi Muhammad. Fafuridat Lailatul Isra. Fafuridat dan diperdu diwajibkannya sholat itu Lailatul Isra di malam Isra badan nubuwati setelah Nabi Muhammad diangkat di asrina wa salasina azhurin Lailatul sab'ina wa isrina min Rajab. Jadi salasa. Jadi telung wulan semenjak Nabi Muhammad diangkat pada malam apa ini sab'ina wa isrina 27 dari bulan Rajab. Bulan Rajab, tahun yang ke-10. Walam tajib subuh dan belum disunahkan sholat subuh yaumatil kalailatil adam ini dikaitiyah. Jadi belum diwajibkan sholat subuh di hari itu karena di adamil ilmi belum adanya pengetahuan dikaitiyah untuk mengerjakan cara-cara mengerjakan. Inama tajibul maktubati sesungguhnya sholat maktubah wajibnya sholat maktubah sholatul khams sholat 5 waktu ala kulli muslimin ingatasi apa untuk orang-orang muslim mukallafin yang mukallaf ai balihin artinya mukallaf itu adalah yang balik akil yang berakal zakaran baik laki-laki ohiri ataupun yang selain laki-laki dohirin terus yang suci. Jadi
diwajibkan sholat ini untuk orang-orang muslim mukallaf yang balik, akil, baik perempuan maupun laki-laki yang suci. Kalau kita ngaji Fathul Qorib sebelum kita pakai Safina, gitu ya, itu kita belajar tentang bab toharoh. Fala tajibu maka diwajibkan ala kafirin. Fala tajibu maka tidak diwajibkan ala kafirin untuk orang-orang yang kafir asli wasobi nasli majnun wa majnun dan yang gila wa muna alai wa sakro bila ta'adim wa muna alai yang ayang dan sedang mabok sakron bila ta'adudin tanpa adanya main-main bila ta'adudin. Jadi memang tidak wajib untuk orang yang kafir, yang gila, orang yang ayan atau mabok. Maksudnya kamu perjalanan ke mabok. Yang memang bukan dibuat-buat. Bila ta'adudin. Li adami taklifihim. Karena tidak adanya beban dari aturan agama. Wala ala haidin tidak juga diwajibkan untuk orang-orang perempuan yang haid wanufasa dan orang-orang yang nifasi adami si hati min huma karena sholat tidak sah untuk dikerjakan dua orang tadi baik yang haid maupun yang nifas wal qodoa dan tidak ada diwajibkan untuk mengkodok alaihima untuk orang-orang yang haid maupun yang nifas. Jadi kalau 7 mulai haid dan nifas maka tidak kena kewajiban untuk mengkodok. Nah, karena definisi sholat ada satu perbuatan yang khusus, maka dimensi yang kuat kalau kita lihat. Kalau orang-orang salib menyebut, kalau kita merefer pada pendapat Syekh Muhammad Zuhri itu ada dimensi orang sholat itu lompatan seorang mukmin fil ardh di bumi ketika sujud rukuk melakukan sholat ada dimensi lompatan. Selain itu ada apa mendekatkan. Maka tadi wasta'inu sholat itu bagian untuk kamu meminta tolong pada Allah. Bal tajibu ala murtadin wa murtadin bisakarin. Bal tajibu tetapi tidak diwajibkan ala murtadin. Bal tajibu tetapi diwajibkan. Bal tajibu tetapi tetap diwajibkan ala murtadin untuk orang-orang yang murtad. Wa mu'tadin dan orang-orang yang mabuk bisakarin karena main. Mabuk ngombe. Gawe-gawe wayok talu maka dihukum untuk dibunuh ayat muslim mukallafin dohirin had dan diturkin unukin tegasnya untuk orang-orang yang muslim mukallaf dohir yang bersih hukumnya had ya. Diturkin unukin dengan dipukul in akhroja kalaulah dia meninggalkan au maktubatin meninggalkan apa? Sholat 5 waktu amidin. Gitu ya. An waqti jam'in laha. Yang fardu hingga meninggalkan waktunya, gitu ya. Waktu penjamaannya. Laha, kenapa? Karena kaslan karena sifat-sifat kemalasan. Ma'ikoti wujubiha beserta keyakinan bahwa sholat itu wajib dikerjakan. Dia malas walaupun ada iktikad keyakinan bahwa wajib untuk melakukan sholat tadi imlam yatub. Kalaupun kalau dia tidak bertobat pada istibadatin karena tidak bertobat setelah tadi melakukan iktikad kewajiban tadi kok dia nggak bertobat. Maka kena hukum had pidana yuktal dibunuh panjang.
ala wa ala nabil istibati la tudmanu man qatalahu qabla taubah, menurut ya lakina ya'sabu, menurut pendapat Muktaba, gitu ya, bahwa menyuruh untuk bertobat, nadhabu istibatu itu sunnah. Tobat itu sebelum dia bertobat, kita sunnah untuk mengingatkan dia. Tetapi kalau ternyata kita tidak mengingatkan untuk bertobat, tapi kok kita memancungnya, akan memberi hukuman had, maka hukumnya dosa. Si pemancing dari hukumnya dosa, tetapi tidak kena pidana, dosa saja. Karena tadi orang sudah mukallaf, dohir, kok meninggalkan sholat sudah karena kaslan, karena wayabtalu kofron intarokaha jahidan ujubiha fala yuktalu wayabtalu, dan dibunuh kufran orang kafir intaroka kalau meninggalkan sholat tadi, kewajiban sholat jahidan ujubiha, mentang sebagai kewajiban. Falu salu, maka dia tidak dimandikan, wala yusolla alaih, dan tidak pula diwajibkan untuk sholat. Ya, makanya tadi kita menemukan dalam Quran itu wa aqimus sholat, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Bagi seorang mukmin, sholat itu, mendirikan sholat itu wajib, karena ada satu hasil dari melakukannya, dia akan terjaga dari fahsya, keburukan dan keburukan. Kok bisa? Karena dimensi batinnya, ketika dia melakukan sholat, berarti dia masuk ke ruang kepatuhan, patuh pada Allah, dan masuk ke ruang need, kebutuhan untuk mendekatkan diri pada Allah. Makanya tadi kalau kita melihat banyak hadis orang-orang yang mendirikan sholat, kata Rasul apa? Ida khoroba amro, ketika kamu bersusah payah dalam kehidupanmu, sholat, kata Rasul. Karena Nabi Sallallahu dulu jika ada perkara yang menyusahkan Nabi itu, ida khoroyatul amru, maka sholat. Jadi dimensi sholat ini besar. Walaupun secara SOP aturan keagamaan tadi, syariatnya tegas. Ya. Wa yubadiru man marra bi fa'itin wujuban wa yubadiru man marra bi fa'itin wujuban, apabila seorang tanpa ada halangan sifat wujuban tinggalkan sholat, maka ya, infata bila udrin fayal zamuhu kodoan toron, maka dia wajib mengkodok seketika itu, kodok toron. Qala Syekhu Ahmad Ibnu Hajar Al-Haytami rahimahullahu ta'ala, qala ngendika guru kita Ahmad bin Hajar rahimahullahu ta'ala, walladhi yadharu annahu yazamu sarfu jami'i zamanihi, yang jelas orang yang meninggalkan sholat itu haruslah menggunakan secukup waktunya untuk mengkodok, bil kodoi ma adama yahtaju sorfihi bima labudan, mengkodok selain waktu itu gunakan untuk melakukan sesuatu yang wajib atasnya. Wa annahu yahrumu alaihi tadawuan, di samping juga haram baginya wa annahu yahrumu alaihi, melakukan sholat
alaihi tadawuan sholat sunnah. Jadi kalau kita kok belum mengkodok, katakan Alif kok belum sholat subuh, kok mau sholat subuh. Sama versinya Syekhul Naqiro Ahmad Ibnu Hajar, maka nggak boleh, haram dia. Harusnya mengkodok dulu sholat lima waktu yang wa yubadiru binudban apabila tertinggal sholatnya lantaran karena ada halangan, misalnya karena umin lam yata'adda bihi, kayak karena umin kayak tidur, atau lam yata'adda bihi lupa benar-benar bukan main-main ya, wanisyanin kalian atau yang selainnya itu, maka dia diwajibkan mengkodok dan disunahkan untuk mengerjakan. Biru hudban. Kok kamu kok nggak main-main, malam harinya ikut, gitu ya. Malam harinya ikut zikir. Saking khususnya zikir bermalam-malam, bangunnya telat. Subuhnya jam 7, ya Allah bangun. Maka baginya tadi wajib mengkodok, disunahkan secepatnya. Disunahkan cepat-cepat. Jadi sebelum kamu sholat jam 7 bangun, wah langsung mandi jam 7:04 pada 3 matahari sudah masuk ke waktu duha. Sebelum sholat duha kamu sudah sholat. Wa yusanu tardibuhu, jika orang tertinggal tadi, wa yusanu disunahkan untuk orang yang meninggalkan sholat tadi karena udzur tadi, tardibuhu untuk tertib. Ai supaya di subha qabla duhur wa kada. Contohnya disunahkan tadi sholat-sholat yang tertinggal tadi urut, kayak sholat subuh, gitu, sebelum duhur dan seterusnya. Kok kamu ketiduran pada maghrib karena saking lelahnya, bangun-bangun sudah jam berapa? 7. Lahan, maka kita dengan tertib sholat isya kodoan, disolli fardhu isya'i arba'ah rakaatin kodoan, bukan ada kodoan lillahi ta'ala Allah 4 rakaat. Lalu kemudian disolli fardhu subhi rakaatani kodoan. Wa taqdimuhu ala hadirati la yufaqqaha. Ya, disunahkan mendahulukan qada sebelum sholat adaan infata diudri, kalau tidak khawatir kehabisan waktu, wa hasya fauta jama'atiha ala mu'tamadin, kalau tidak khawatir kehabisan menurut kaul pendawal yang muktamad, bahwa disunahkan mendahulukan qada dari sholat adaan. Sholat ada itu apa? Sholat yang syarat. Itu tetap berlaku walaupun khawatir akan ketinggalan berjamaah. Ternyata kamu ketiduran pada maghrib tanpa sengaja, bangun sudah Allahu Akbar, Allahu Akbar, as-sholatu khairum minan naum, subuh. Maka sunnahnya mendahulukan qada sholat. Jadi sholat sebelum sholat subuh, kamu sholat qada, sholat qada isya'i arba'ah rakaat qada. Ya. Jadi mundur tamat, walaupun kamu bangunnya itu mendekati jam 5 atau jam 6 ya, mendekati waktu subuh berakhir, maka menurut kalau mau tamat tetap sholat itu tetap berlaku. Kesunahannya mendahulukan tetap qada. Sholat isya dulu baru sholat subuh. Wa idza fata bila udrin, kalau tertinggal tanpa udhu, fayajibu taqdimu alaiha, maka wajib mendahulukan qada daripada sholat adaan. Tapi kalau kamu ketinggalan sholat karena tanpa udhu, maka wajib hukumnya mendahulukan qadanya.
Tapi kalau tadi karena diudrin, itu hukumnya sunnah menggawakan kodok. Ya. Amma idza khafa faqul hadirati, adapun jika kuanti waktu ya sholat adaan tadi, sholat yang wajib sekarang kamu hadapi bi an yaqa'a ba'duha, tidak sepotong gitu ya setelahnya, wa in qala kharijal waqti falyalzamul bada'u biha, walaupun sedikit waktu gitu ya, waktu sholat ada terjadi waktu falyalzamuhu, waktu di luar waktunya, maka dia harus mendahulukan sholat adanya. Jadi kalau ada kekhawatiran, tetapi menurut Syekh Jengki, kalau kita khawatir, jam 6 nih aku, kalau aku ngejar sholat qadha isya karena semalam ketiduran, aku takut nih subuhku malah ikut-ikutan ketiduran, baru qadha. Wa yajibu taqdimu ma fata bi khairi udrin ala ma fata bi udrin, wajib mendahulukan qadha sholat yang tertinggal tanpa udur bihorodin ala ma fata bi udurin, atas qadha sholat yang tertinggal sebab suatu udur. Wa in faqitat tartibun, walaupun menyebabkan tidak tertib sholatnya, tetap ya wajib mendahulukan qadha sholat yang tertinggal tanpa udur atas qadha yang tertinggal sebab suatu udur. Jadi ono qadha sing, jadi kamu kok dapat tagihan 2 belum sholat tadi karena tanpa udur jagungan, di Pak Jamal jagungan tanpa udur loh sampai jam piro, jam 3 ora sholat setengah telu mulai ngantuk, jam 3 melek, jam 3:30 mulai tekluk biru keturun sholat subuh ketinggalan gitu ya, contoh gitu ya. Di anna sunatu wal bidaru wajibun, karena tapi itu sunnah. Di anna tapi itu sunatun wal bidaru, sedangkan menyegerakan itu wajib. Jadi tertib itu sunnah, menyegerakan mau mana dulu gitu. Katakan aku mau sholat subuh dulu ya, mumpung waktunya masih dekatan subuh, aku subuh. Menyegerakan itu wajib, tapi tertib katakan harus kita dulu atau subuh dulu gitu ya. Tambihun, adapun peringatan, man mata, barang siapa yang mati walahi sholatu fardhu, dan baginya tadi yang mati itu meninggalkan sholat fardu lam tuqdo walam tubda anhu, meninggalkan sholat fardu tidaklah wajib diqodho atau dibayar fidyah. Jadi kowe kok mati le, kok durung sholat fardu, maka orang wajib diqodho atau dibayar fidyah. Gitu ya. Menurut saya demikian. Wa fi qaulin innaha tuf'alu anhu asabiya amla. Dalam pendapat yang dikemukakan yang lain, al-Ibad Asy-Syafi'i, sesungguhnya orang yang mati tadi di atas, wa innaha tuf'alu anhu asabiya amla. Ya. Sungguh sholat itu harus diqodho. Ya. Li ghairi, oleh orang lain. Ya. Orang lain, baik orang mati itu berwasiat dia amlah ataupun tidak, walaupun katakan amli mati, walaupun nggak berwasiat, nang kok dikodoin ya, tahu meninggal di rumah sakit, selama di rumah sakit 2 hari nggak pernah sholat, kamu nggak pernah wasiat setelah sebelum meninggal 2 hari ya, kalau mati dikodoin
Ya, menurut kaul yang lain al-ibadi dari Asy-Syafi'i tetap wajib untuk mengqadha wa fa'ala itu hiu an ba'di aqaribi. Adalah karena apa? Karena ada hadis yang menjelaskan seperti itu pula. Menurut Imam Subki, wa fa'ala bi Subhi, menurut oleh Imam Subki dalam mengqadha sholat sebagian kerabatnya ambak di akori. Jadi Imam Subki pun melakukan yang sama ketika qoribihi kerabatnya meninggal. Itu beliau melakukan sholat qadha untuk kerabatnya. Nah, kamu tergantung mau ikut yang call yang mana. Kalau menurut Al-Ibadi Asy-Syafi'i yang dicontohkan Imam Subki, kalau ikhtiyat, kalau alirannya Imam Syafi'i kan aliran seperti Imam Ikhtiyat dan terkenal sebagai yang hati-hati, maka dia mengambil call itu kenapa bina kalau ada orang mati biasanya ada fidyah, ada qadha. Pernah dengar ya? Di daerah saya sih ada fidyah. Jadi anaknya, katakan kemarin ayah saya meninggal 3 hari sebelum meninggal di mana di rumah sakit. Kami anak-anaknya walaupun ayah saya sholatnya dengan berbaring, mungkin tidak takutnya nggak sempurna, banyak di situ. Dibagi saya yang bagian sholat maghrib isya, adik saya yang subuh, kakak saya dua untuk mengkodokkan dan membayar fidyah juga ada majlis jamaah. Nah, di kampung-kampung ini mengacu pada hadis ini, mengacu pada Imam Subki. Jadi ikhtiar hati-hati tetap mengkodok dan membayarkan fidyah untuk kerabatnya yang wa yumaru dusian dakara au unsa. Wa yumaru dan perintahkan juga untuk laki-laki perempuan yumaru unsa mumayisun yang mumayis di ansoro yakulu wa yasrobu wa yastanji wahdahu, yaitu yang telah dapat makan. Intinya itu anak perempuan laki-laki yang sudah bisa makan, minum, ya, dan sesuci sendiri. Ayajibu ala kulli min abawahi wa in ala sunyal was. Wajib atas orang tuanya dalam diurus atas anak tadi dan orang yang mendapatkan wasiat memelihara anak itu. Wala malikil wafi an ayak marufi, untuk memerintahkan supaya mengerjakan sholat kodo dengan segala wasiatnya. Ay sholatin walau kodoan au bijami'i suruhiha, itu sholat dengan segala syarat-syaratnya kalau anak tersebut sudah berumur 7 tahun. Wisabin, suruhiha apa? Wisabin ay ba'da sab'in min sinina ay inda tamamiha wa in mayaza qabla, walaupun sudah berumur 7 tahun sempurna, walaupun ay inda tamam, walaupun belum umurnya itu anak tersebut telah mumayyiz. Kewajiban memberikan sholat seperti ini berlaku juga atas pemilik juga. Jadi kalau anaknya tadi belum mumayyiz, maka nanti nunggu ya. Tapi kalau umur 7 tahun sudah mumayyiz, maka tetap diwajibkan. Wa yambahi masyihatil amri tahdid. Wa yambahi yang seyogyanya ini bersama masyihatil amri dengan perintah, dengan sifat perintah tahdid, ikutkan juga sedikit ancaman keterangan. Jadi anakmu kok wis tamyiz umur 7 tahun iso mangan, iso ngombe, cuci sendiri, maka diwajibkan untuk memerintahkan anak tersebut untuk sholat. Sedikit ancaman, nah ayo sholat.
Bapak masuk umur 7 tahun. Mayis. Kok kalau sebelum memayis umur 7 tahun, kebanyakan sekarang kan cepat ya. Umur katakan 5 tahun sudah memayis sama dewe, mobil dewe, bis mentolo begitu ya. Sudah bisa bersuci sendiri, sudah ngerti cara wudhu. Wayadrobu dan pukulah turban. Ghairu marijin wujuban liman dzukira alaiha. Turban alaiha ala tarkiha walau qadaan. Nah, anak kecil tadi kok udah sempurna umur 10 tahun. Gitu ya. Dia kok tarkiha meninggalkan sholat walau qadaan. Sholat meninggalkan sholat walaupun dengan qada ya, maka dipukul dia. Au tarki syartin min surutiha li asyrin au ba'da stigma, yang tertinggalnya itu mengabaikan syarat-syarat sholat, maka bagi orang tuanya itu durban, pukul, karena dia sudah mencapai asrin 10 tahun ya. Ghairu mufarijin, yang tanpa memukulnya itu tidak membahayakan. Jadi yora boleh sampai jotos berdarah-darah enggak, tapi pelan. Wong bisiking pakai pukulan. Si anak 10 tahun kok meninggalkan, ya pukul, tetapi tanpa membahayakan. Lil hadisi sohihin, karena berdasarkan hadis yang sahih, murusobia bisolati ida balahu sabina sini. Perintahkanlah sobiun, anak kecil itu mengerjakan sholat, mengerjakan sholat ida balahu sabina sini, jika telah berusia 7 tahun, wa ida balahu asyara sini, dan bila umurnya sudah 10 tahun, fadribu, maka pukulah dia alaihi, fadribuhu alaiha, baginya yang 10 tahun kalau dia meninggalkan sholat. Tasomin atau tohu, seperti halnya kalau ia sudah kuat untuk berpuasa atau fa'inahu ya'muru bihi lisati wa yadribu alaihi li ashrin tasholah, yaitu fa'inahu temannya saum juga itu diperintahkan umur 7 tahun itu sudah diperintahkan untuk berpuasa dan dipukul tadi fayudribu alaihi li ashrin, dipukul setelah umur 10 tahun kalau dia tidak saum puasa. Jadi ya, seperti kenapa? Karena tadi kasola, saya memerintahkan. Jadi kalau anak-anak kita sudah 10 tahun diajarkan. Insya Allah kuat kalau biasa kok. Ini saya ini TK aja sudah puasa. Kita jam zuhur. Teng azan sudah mulai kita. Diberi waktu 15 menit, makan, nanti suruh satu lagi puasa. Latih. Nah ini mulai berapa hari ini sudah mau kayak kakak full, artinya anak 7 tahun aja sudah, itu dia umurnya baru 5,5 tahun. Tapi untuk samin itu memayizun, sudah mulai memayis, diajarkan. Nah, nanti kalau sudah 10 tahun kok orang bilang puasa full, ya drip durban full, tapi jangan yang membahayakan. Wa hikmatun dzalikal wa hikmatu dzalika tamrinu alal ibadati liyata'awwadaha fala yatruquha
wa hikmatu dzalika tamrin. Adapun hikmah dari semua perintah tadi dibagi sebagai latihan beribadah. Ia ta'awadaha untuk membiasakan ibadah tadi untuk anak yang 7 tahun dan 8 tahun. Walaya terupaha dan tidak akan meninggalkannya. Nah ini parenting, tarbiyah. Selalu anak-anak kita melakukan. Ya. Sudah jam berapa, Fik? Jam 9:03, Bapak. Mungkin 5 menit lagi, nanti doa khataman Quran. Oke, sampai selesaikan dulu ini ya. Nggih. Biar besok kita masuk suratul sholah. Wa ba'asal adriyu, ada pun menurut bahasanya Imam Adroi di Kitab Sukhari kafirin atau di syahadatai membahas tentang putra budak sohir, budak kecil kafir tetapi sudah membaca 2 kalimat syahadat itu piye. Terus atau ada anaknya orang kafir yang sudah syahadat terus gimana? Anahu yu'maru nadban bisolati wa shaum. Sebenarnya memerintahkan anaknya agar menjalankan sholat dan puasa juga adalah hukumnya sunnah. Tuhasu alaihi min ghairi turkin liya'la kalau ghairi ba'da bulughihha wa in abal qiyasu dzalik. Tetapi ya dianjurkan menjalankannya tidak usah dengan pukulan kalau dia meninggalkan, dengan maksud agar apa? Kalau dewasa, ia biasa melakukan kewajiban. Walaupun di sini orangnya baru intaha. Sudah habis sekian untuk bab tadi. Nah, kita teruskan wajibu aidon. Wajib pula alaman maro untuk orang tua untuk memerintahkan. Nah, yuhu anil maharramati. Atas melarang anak kecil dari hal-hal yang haram. Wa ta'limuhul wajibati wa nahwaha min sa'iri syairi dhajrati. Dan mengajarkan dengan yang wajib dan hukum-hukum yang lain yang jelas, walaupun hukum sunnah semisal tentang kebersihan walau sunnatan, walaupun hal-hal yang sunnah kasiwakin seperti halnya bersiwak, wa amruhu kemudian memerintahkan untuk dijalika tetap patuh. Jadi mengajarkan hal-hal yang haram sunnah sejak umur 7 tahun itu sudah dimasukkan. Sampai hal yang sunnah seperti halnya siwak. Siwak itu apa sih? Tahu ya siwak ya? Harus sholat siwak. Makanya dia lama-lama bosan. Kalau enggak ya pakai sorban yang bersih yang memang jelas ya, ditarik sini. Nah, itu gantinya siwak. Wala yantahi ujub ma maru ala man maru ila bil bulughiyya rasyidan. Kewajiban orang tua tadi mendidik anak tadi itu baru berakhir setelah menjadi dewasa dan pandai. Jadi mulai mumayyiz umur 7 tahun wajib orang tua itu mengawasi, mengkontrol, mengajarkan, menyontohkan. Nah ini makanya parenting dalam Islam itu tidak cuma menyerahkan pada guru dan sekolah, tetapi ada keterlibatan karena kelekatan anak sudah muncul kepatuhannya untuk melihat, diadaptasi, melihat, meniru. Nah, oleh karenanya ketegasan orang tua ketika memerintah, ketegasan orang tua ketika melarang, tapi ada keluasan orang tua ketika mendidik, ada ketegasan. Umur 7 tahun, 10 tahun sudah. Tetapi kalau anak ini kok sudah dewasa, maka sudah lepas tanggung jawab. Wa ujratu ta'limi dzalika kal Qur'ani wal adabi fi malihi summa ala abihi summa ala ummihi. Dan biaya pendidikan seperti Quran wal adab kal Quran, pengajaran Quran dan adab diambilkan dari harta anak itu sendiri, kemudian diambilkan dari harta ayah dan baru harta ibunya.
gitu ya. Kalau kok sudah ditinggalkan ya tambihun ono pepeling dengan dakaro sam'ani fi zaujatin dohiroti dati adwal. Asama ini mengupakan tentang seorang istri yang masih kecil, masih kecil tapi dia masih juga mempunyai ayah dan ibu atau ana wujuba mamma fazauji wa qadiyatuhu juga sungguh wajib pendidikan itu di atas tadi walaupun dia sudah dinikahkan itu terletak pada ayah ibunya. Baru pada usia tertentu siap dan sudah hubungan sama suami yang jelas, maka ibu ayahnya bisa memerintahkan atau menyerahkan kontrol pendidikan si istri, anak kecil yang sudah diperistikan suami tadi kepada si zauj. Waqadiyatuhu wujuban dia. Pada dasarnya wajib dipukul kalau tidak tunduk. Kalau si perempuan anak kecil tadi kok diperintahkan ayah ibunya sudah diserahkan ke suaminya, maka wajib juga untuk dipukul kalau tidak tunduk dalam menjalankan wajibnya ibadah. Wabihi walau fil kabirati bihi Jamal Islami Bazari. Imam Islam Bazari menjelaskan apa wajib memukulnya walaupun istri itu sudah besar. Jadi kalau kita punya istrinya kok nggak sholat, ingatkan wajib itu suaminya untuk mengingatkan untuk surga. Oleh Syekhuna berkata Syekhuna, berarti kalau ngomong Syekhuna berarti kemana nih? Saya Ibnu Hajar Al-Haytham. Wahwa dohirun. Adapun perkara tadi tersedohir tak jelas Islam yang kami jujan wa atlaqo zawkasiyun nadda. Jelas tidak akan terjadi nuzuz dalam pendidikan istri tadi. Zarkai sudah wa atlaqo zarkaziyu sudah ditemukan Imam Az-Zarkazi. Wa awal wajibin adapun permulaan yang wajib hatta alal amri bisolati kama qalu alal abai memberitakan sholat tadi seperti perkataan atas bapaknya summa alaman maro kemudian orang-orang yang tadi di atas yang diperintahkan tadi ta'limuhu mengajarkan ilmu mayisun kepada anak-anak yang majlis anna nabiyuna sallallahu alaihi wasallam anna nabiyuna Muhammadan bu'isa di Makkah karena Nabi diutus di Makkah wa wulida biha dan dilahirkan Nabi wa dufina bil Madinah dan dimakamkan atau diwafatkan dikebumikan di Madinah wa mata biha dan seperti halnya yang diajarkan Nabi bahwa kalau meninggalkan sholat tanggung jawabnya siapa? Umayyah tadi umur 9-10 tahun, orang tuanya dinikahi. Kayak bojone saya puji itu kan umur 7 tahun ya. Kalau yang dulu malah yang terbaru 7 tahun. Kalau yang dulu malah 10 tahun. Maka kalau orang tuanya sudah menyerahkan ke saya puji, maka wajib tuh saya puji yang tenang. Kewajiban. Ya. Nah, kalaulah kok nampak kok sampai dorban itu sebagai perwakilan bagaimana yang diperintahkan darinya semoga manfaat Alhamdulillahirabbil alamin. Iya, Ya Rabbi ya musta'in